129. Saya tanya sama kamu. Saya sedang menjawab, Ibu. Saya tanya sama kamu. Ketika si Abdul Somad ini, si Saya sedang menjawab, menyatakan di salib ada jin kafir, itu fitnah apa bukan? Jawab. Ya, saudaraku, kembali kita akan menyaksikan dan mendengarkan debat Sofiatul dan juga para politikus muslim yang dimana mereka membahas tentang berbagai macam topik. Ya, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Bentar dong. Harus dipenggal. Enggak, dalam menghakimi seseorang itu tidak bisa menghakimi. Saya nggak menghakimi. Saya tanya. Jika penghakiman dalam Islam melontarkan fitnah tanpa data, itu menurut kamu penista nggak? Saya kasih tanda contoh. Abdul Somad tadi mengatakan. Ini tadi dia bilang iya, Bu. Kok sekarang ngelak dia? Penghakiman dalam Islam tidak pernah legal ketika diputuskan oleh keputusan pribadi. Saya minta datanya mana? Kamu mengatakan itu syubhat bukan? Keputusan penghakiman seseorang tidak boleh disematkan terhadap pribadi. Keadilan, Quran Surah An-Nisa ayat 129. Saya tanya sama kamu. Saya sedang menjawab, Ibu. Saya tanya sama kamu. Ketika si Abdul Somad ini, saya sedang menjawab, menyatakan di salib ada jin kafir, itu fitnah apa bukan? Jawab. Ya silakan kamu tanyakan kepada yang bersangkutan karena dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab atas pernyataan dia. Abdul Somadmu masuk ke komal saya 1-2 tahun tentang debat. Begini loh. Suruh Abdul Somadmu sampaikan ke MUI, suruh Abdul Somadmu hadapi kami apologet Kristen di sini. Ini saya sudah hadir di sini, jadi nggak usah memanggil yang nggak ada di sini. Saya sudah ada di sini. Saya tanya, ketika saya sudah hadir di sini, silakan kalian menanyakan apapun. Ketika kamu memfitnah, itu fitnah nggak? Fitnah nggak? Jawab, fitnah nggak itu? Semua manusia Islam, orang Islam itu menyadari bahwa segala perbuatan dan perucapannya dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saya nggak tanya semua orang Islam, saya tanya secara spesifik. Ketika Abdul Somadmu mengatakan di salib ada jin kafir, dia penista nggak? Layak dipenggal nggak lehernya? Jawab. Pengadilan dalam Islam tidak bisa disematkan kepada pribadi, tetapi kepada institusi. Di dalam Quran Surah An-Nisa 129, sekali-kali kamu tidak akan pernah berlaku adil. Jawab, kenapa kamu nggak berani jawab? Aduh, CP, kamu dengan cara seperti inikah kamu mau lari dari saya, CP? Tinggal jawab. Dengan cara inikah kamu akan menghindari perdebatan, CP? Kenapa kamu nggak berani jawab? Saya sudah menjawab. Setiap ucapan yang dilontarkan muslim, iya atau tidak? Jawab. Tidak semudah apa yang kamu minta. Iya dan tidak itu butuh. Jawab. Iya dan tidak itu butuh kejelasan. Butuh kejelasan. Iya, berarti memang Abdul Somad itu penista, teman-teman. Ya, Abdul Somad itu pengadilan, justifikasi dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Dengarkan saya, Ibu. Ya. Pengadilan, justifikasi dalam Islam tidak pernah diizinkan Allah, tidak pernah diizinkan Allah dalam format pribadi. Sekali-kali kamu tidak akan pernah berlaku adil. Quran Surah An-Nisa 129. Maka setiap pengadilan harus dilibatkan institusi. Itulah Islam. Institusi jasmu gondolmu. CP, ini cara kamu, CP, mau kabur. Jawab pertanyaan saya. Saya baru tahu, CP, kamu menghindar dengan menghadirkan seorang yang emosional dalam. Yaudah, kamu jawab pertanyaan saya. Kenapa pemerintah Indonesia, MUI, mengambil ayat Alkitab saya, merubah ayat Alkitab saya, tanpa sepertujuan orang sedang mengambilkannya untuk menghindari saya, CP? Jawab, Ilham, jawab. Mengapa Kemenak mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quranmu? Jawab. Saya nunggu CP aja. Jangan kebanyakan minum kencing onta nih, seperti gambar ini loh. Ustadz, dengan cara kau begini, banyak orang bertobat di bawah Ustadz. Karena kalian gak pernah jujur. Penipu pendusta kalian. Menurutmu Kemenak ngambil, kau dengar dulu Ustadz. Kalau saya tunjukkan data, kalau kau punya Kemenak itu mengatakan bahwa orang Kristen, Protestan, orang Katolik, orang Ortodoks, ya, menyembah Isa Al-Masih punya
murid-murid bagaimana? Menurutmu bagaimana? Begini loh, semua orang itu bertindak. Enggak, jangan kata gini loh, saya nggak butuh kau punya kata gini. Gimana kira-kira kalau Kemenak, kau dengar dulu pertanyaan saya, jangan kau botol, kau kan ustadz, kau ustadz tokoh masyarakat, tokoh agama. Kau dengar dulu, dengar saya, dengar. Kau kan tokoh agama, dengar dulu. Kau dengar dulu tokoh agama. Menurutmu, dengar pertanyaan saya ya, dengar pertanyaan saya. Dengar pertanyaan saya. Jawaban yang nanti kau kasih jawaban merupakan permintaan dan pendengaran netizen di bawah. Bisa menilai ustadz yang mereka banggakan ini ustadz benar-benar nasionalisme atau ustadz botol. Kau dengar ya? Pertanyaan saya. Menurutmu Kemenak, Kementerian Agama, menafsir Al-Quran dengan cara bahwa mengatakan Alkitab atau orang Kristen, Protestan, Ortodok, Katolik menyembah murid Isa Al-Masih. Menurutmu bagaimana? Silakan, saya tunggu jawabanmu. Ya, dalam bernarasi tentu orang tuh mengukur kapasitasnya, mengukur kemampuan dia. Maka ketika dia bernarasi tentu dia punya pertanggungjawaban atas narasi itu. Nah, yang bernarasi di situ kan bukan saya. Lalu Pak Bom menuntut saya untuk menghakimi. Itu sesuatu yang tidak proporsional, Pak Bom. Oh, Kemenak itu bukan perwakilan agama kamu? Hah? Berarti ya, sudah saya jawab. Sekarang saya bukan minta pertanggungjawabanmu. Saya minta pendapatmu sebagai warga Indonesia yang baik dan beragama dan berpancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Kau kan bangsa Indonesia kan? Permintaan saya itu, kau sebagai warga negara Indonesia, bukan warga kadrun ya. Kau dengar pertanyaan saya, pendapatmu, silakan. Ya, tentu berlandaskan Al-Quran, Quran Surah Al-Araf 179, siapapun yang tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka itu disebut kafir. Dan dia akan mendapatkan... Kenapa sih dikasih contoh seperti itu? Pertanyaan saya, sebagai warga Indonesia, kau kan tinggal di Republik Indonesia, oke? Pertanyaan saya, pendapatmu bagaimana? Di Indonesia ini Kementerian Agama menafsir ayat Alkitab, Al-Quran dengan menuduh bahwa kami orang Kristen menyembah Isa Al-Masih punya murid. Kalau kalian bilang orang Nasrani tidak apa-apa, kami is okay. Kenapa di sini ada tulisan Kristen, Protestan, Katolik dan Ortodok? Jawab, jawab. Justru yang jadi pertanyaan, kenapa kalian merasa itu menyinggung kalian? Apakah kalian memang menyembah? Jawab, betul. Kalau kalian merasa menyembah makhluk, batal. Bukan pertanyaan saya itu. Kau mengerti di Republik Indonesia kan tidak? Kau dengar suara saya lebih besar daripada kau. Kau nggak bakalan kau ngomong, saya tutup suaramu. Saya tanya orang yang di bawah, suara mana lebih besar? Bom atau Ilham Ustadz botol ini? Hah? Oh, jawab botol. Jawab, bukan botol. Pertanyaan saya bukan masalah agama, botol. Botol. Pertanyaan saya bukan masalah agama. Pertanyaan saya, kau paham nggak? Disinggung tentang penyembahan terhadap manusia, kenapa kalian tersinggung? Itu yang menjadi permasalahan. Jika kalian memang menyembah Tuhan yang benar, tentu kalian tidak akan pernah merasa tersinggung dengan statement. Goblok. Kamu mengatakan itu syubhat, itu fitnah-fitnah. Saya tanya, itu Kemenak kalian telah memfitnah kami tidak? Agama Kristen, hah? Kok kamu ini Islam botol maunya nyubit, gak mau dicubit? Dasar peminum kecing ontak lu. Mabok aja lu kerjanya. Tuh tiap hari tuh kayak gambar tuh. Trot, minum kecing ontak aja lu. Ilham makanya juga mabok kayak masih trot. Ilham juga masih dia masih tuh Loh, kemana? kabur dia. Dia tadi masuk ke roomnya Edis TV, terus sempat open cam dia, teman-teman.
Di sini juga open camp tadi. Open camp. Kalau Penipu, pendusta rata-rata mereka ya. Penipu betul. Nggak jujur, Pak. Nggak berani mereka jujur. Nggak berani. Ya. Sudah dengar tentang Donditan nggak? Donditan, Bu Ine. Kenapa dia, Pak? Kenapa dia, Pak? Saya ada mau bahas dia nih. Ini sedikit lagi saya mau live, saya mau bahas dia nih. Apa dia udahlah, nanti nonton saja. Saya mau bahas dia nih. Sedikit lagi saya mau live. Pokoknya saya mau ketawa-ketawa. Ya, lama Pak Bom nggak nonton. Kenapa, Pak? Sedikit lagi saya mau kasih biar yang di bawah nonton pedas. Karena Donditan ini sasaran saya. Enggak. Biar aja. Sasaran saya itu pokoknya mau tuh sarangnya itu bukan orang begini ya, minta maaf ya. Saudara-saudara kita dari Islam sebenarnya itu baik-baik. Coba mereka terpengaruh dengan murtadin ini bikin kacau. Kalau kita dulu kita 80-an ya. Dulu tahun 80-an kami masih kecil-kecil itu nggak ada masalah. Yang mualaf ini yang dari Kristen ke Islamnya bikin kacau. Betul nggak Bu Winep? Dulu kita sekolah kecil-kecil tahun 80-an nggak ada begini kan? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Kita pergi silaturahmi, kita saling berpegang tangan, kita nggak ada baku-baku musik-musik, betul nggak? Nggak ada. Nanti yang dari mulai zamannya Insa Moko Ginta, almarhum, betul nggak? Itu bikin kacau itu. Iya, itu mereka bikin kacau itu. Ya, jadi mereka ini memang saya mau hajar mereka. Mengartikan Kristen yang suka-suka bacotnya. Iya, ini para Yaman ini negara-negara Yaman mereka ini. Bu Sofi mana? Nggak tahu Bu Sofi kemana. Donditan itu tidak ada ilmu, Bu. Tidak ada ilmu. Tidak. Kita udah tahu dari dulu tuh, Pak. Jadi dia di Kristen tidak ada ilmu. Dia masuk Islam bukan belajar tentang keislaman biar mendapatkan hidayah, biar mendapatkan apa ya istilahnya secara ilmu Islam ya. Semakin dia mengerti, tidak. Justru dia keluar dari Kristen itu dia justru tidak belajar Islam. Dia hanya menghantam ajaran Kristen yang mana dianggap bahwa tafsirannya itu benar. Sama dengan Oneness, makanya dia hancur. Nah, ini yang saya mau bahas dia ini. Kena ya, Bu. Bu Sofi kena ya, Bu. Atit. Waduh, Bu, itu fotonya dapat dari mana itu, Bu? Foto kok itu kencing onta itu, Bu? Yang itu siapa? Yang lukis, Bu Sofi? Adalah. Oh, niat sekali ya melukisnya ya. Pas banget kepalanya gitu. Bu, bikin lagi, Bu. Bu Sofi, kayaknya lukisan itu kena ban dan lukisan itu kayaknya sudah dapat Grammy Award ya kayaknya itu lukisan itu. Grammy Award. Marah-marah. Mana Ilham? Naik lu, Ha. Nih, ada Islam. Ini ada Islam. Bilang katanya sudah. Itu Ilham. Nekelin banget kamu bilang kita fitnah. Kita nggak pernah fitnah. Kita pakai data. Ya, tadi sebelum kalian naik, Bu Sofi, saya sudah tanya. Apa kategori fitnah menurut kalian? Yang pakai data itu fitnah tidak? Oh, tidak. Kalau nggak pakai data, ya. Itu perlu dikenakan sanksi katanya. Giliran ditanya si Somad mati-matian dia bela. Makanya kesel juga. Kemenak. Aduh. Nggak jujur orang ini. Udah dibilang kalau jujur Islam bubar. Mana tadi si Ilham naik, Ham? Belum selesai kita. Ilham chat. Naik Ilham chat. Yang tahu. Siapa lagi nih? Ini anak siapa yang lepas ini? Tolong dirantai dulu anaknya. Allah. Saya mau bikin rungkat itu. Masa anak mencitok begini? Ntar on cam lagi itu nasi burungnya. Aduh. Mana ini? Yang Islam. Yang Islam ketik saya tuh.
Yang Islam ketik 1. Iya, Yang bukan Islam ketik 2. Yang Islam ketik 1, yang Udah bukan berani, Islam Bang. ketik 2. Mana? Kalian ini, aduh. Yang Islam ketik 1, yang bukan Islam ketik 2. Oh, udah punah Islam, ibu-ibu, bapak-bapak udah punah. Iya. Udah musnah dia, musnah. Udah musnah Islam udah nggak ada lagi gunanya Islam. Memang udah gak berguna lagi sebenarnya. Yang ketik ini semua oten ini. Wahyudin naik, Wahyudin. Iya. Yang Islam cuman Bapak Said Perdarah doang ini kayaknya ini. Ya Pak Said ya. Saya. Wah, Bang CP ini memang. Waduh. Asli nih. Asli nih. Kristen sejati asli. Sudah saya katakan. Aha. Saya undang Desember Bang JP ke tempat saya. Jadi kambing aku nanti dibikin. Jangan naikin si Riko. Jangan. Tukang rungkat itu kan. Gak usah. Tukang rungkat ya. Oh iya betul. Habis akun aku. Teman-teman, bantu follow ya, teman-teman ya. Ini akun aku baru follower 100 ekor loh. 100 orang, serius, belum pernah. Belum pernah akun saya di bawah 1000. Baru ini, tadi malam ku bikin. Satu lagi kosong, serius. Aku bikin akun tadi malam, 1 followersnya 0, 1 baru 100 karena baru bikin. Bantu follow guys, bantu follow. Yuk. Tolong saya di follow. Tolong 800 nonton harus sudah kena follow ini follow. Iya, yang lagi ngomong ini, yang lagi kotak-kotaknya hijau-hijau ini, yang lagi jantungnya berdetak, tok. Di follow. Ya, Udah di-follow belum? Semua akun, follow. Balawi. Udah di-follow. Ini ada nih, aku naikkan lagi nih, King Solo, coba ini, Islam ini. Stikernya adalah etika Muhammad versus etikanya Paulus. Siapa yang beretika ya? Halo, King Solo. King Solo. Gak jelas, bercanda nih. Main TikTok bercanda. Jangan bercanda dong, nanti kena ini nanti. Kita naikin lagi nih si Ona Anu. Halo Ona Anu, Islam Kristen. Wah, kabur dia. Langsung kabur, baru aja naikin, langsung hilang dia dari layar. Si Forever. Teman-teman Kristen, jangan permintaan dulu ya. Iya, halo. Forever Islam Kristen. Forever 1. Forever 2. Waduh, bercanda lagi nih bapak-bapak ini. Gak ada yang serius ini. Iya, nak. Iya. Bro, aku permisi dulu ya. Permisi aku ya. Kemana Pak? Saya mau bahas Don di Setan dulu di YouTube. Oh iya. Biasa. Saya bahas dia di TikTok dan YouTube. Oke, bro, terima kasih ya. Selamat berjuang, cari jiwa. Siap, Pak. Terus berkati ya, kan. Dan berkati, Pak. Iya. Kita udah di follow saya. Wahyudin nggak ada minta permintaan, Pak. Wahyudin nggak ada nih bikin permintaan nih. Udah di follow saya. Yang sudah follow saya ketik dulu. Muslim saja, kita berikan untuk Muslim saja. Silakan. Ya. Yang sudah follow saya ketik 1. Iya Bu, iya. 2 bangku. Iya. Gurunda Islam Kristen. Ya. Islam Kristen. Belum tahu Ibu Sophie lagi bergema-gema suaranya, ha? Belum tahu. Halo Kokolip,
Aku hari ini doang ada waktu masuk, aku udah sibuk di kantong tas nih, jadinya enak banget. Kalau misalkan Si Winep, pastikan dulu handphone kau itu. Oh. Aku mau follow ke akun yang lain. Oh, sorry. Halo Kokolip. Halo. Islam kan? Maaf, saya tekan. Kristian. Aduh. Saya tekan bosku. Lemas saya kalau sudah Kristen, lemas saya bosku. Lemas. Ya. Sudah kasih paus belum? Kalau tertekan kasih paus, saya bilang. Gak boleh ketekan di sini, harus kasih paus. Keluar tuh? Waduh, macam mana mau keluar dia? Sebentar, aku bantu keluar. Oke. Maaf, Kokolip 7 dia. Kokolip 72 tidak bisa keluar karena belum kasih paus. Makanya kasih paus dulu, Pak. Macam mana pausnya? Aduh. Bapak top up dulu, baru kasih paus, baru bisa turun nanti, Pak. Serius saya, nggak bohong saya. Ya. Aduh. Aku rekam. Kirim. Aku rekam ini. 1, 2, 3. Rekam apa tuh? Aduh, udah oke. Ya, bercanda Pak, bercanda ya. Ini lagi, siapa ini? Mau naik lagi nih, kita naikin lagi nih. Semoga yang naik Islam. Wah, gambarnya sudah keras berat ini. Halo, Genggona, Islam Kristen. Krisbut. Apa itu? Kristen no Bang JB, Kristen. Oke. Iya. Ada mau sampaikan, Pak? Nyimak Pak JB, nyimak. Oke. Turunkan aja langsung. Siap Bapak Genggona, Tuhan berkati. Ini Balawi garis keras nih. Amin. Ya. Buat Islam, sebutkan etika Muhammad. Satu aja. Kalau ada mana Ilham naik, Ham? Head. Naik, jangan kabur mulu Ilham lu. Ilhamnya lagi cek micet, Bu, biasa. Siapa ini lagi nih? Lah, kok si Winep minta naik sih? Itu Pak, mau coba yang mana nih yang di band aku nih? Halo, wajah Sumatera. Ya, wajah sumut, bukan semut. Oke, ya silakan. Ada mau sampaikan, Pak? Ya, saya mau nanya nih Bang CP. Kenapa dalam Kristen nggak ada siksa kubur? Hanya Allah yang tahu. Susah sekali pertanyaannya. Udah dikubur, kan begini. Dia mati, upah dosa adalah mati. Udah dihukum dia, disiksa lagi mayatnya. Ya Allah. Masa sudah mati dia, sudah ke neraka dia, mayatnya dibakar-bakar lagi, ditonjok-tonjok lagi, diputih. Aduh, nggak ngerti lagi. Masa apa hubungan mayat sama kehidupan? Udahlah, yang dongeng-dongeng begini nggak tahu saya itu. Oke ya, kita tukeran dulu Papa ya. Oke lah, terima kasih. Iya. Itu bagaimana si anak Batak? Singkat aja 1 menit. Oh, anak Batak tinggal P21 sidang nanti itu. Oke lah, oke. Makasih Pak Wajah Sumut ya. Kalau yang Asad sebentar. Kalau yang Juma sama Nora tinggal dijemput aja. Oh iya. Terima kasih. Ya. Si Juma sama si Nora tinggal dijemput. Itu informasi dari PH-nya ya, bukan dari saya. Oh, tapi masih lipe. Oh iya. Disekip ya. Ya, biar aja lipe dia. Itu aja informasinya. Lanjut Pak ya. Oke, siap. Iya, mantap. Terima kasih Pak, saya bantu turunin. Kepencet lagi ya Tuhan. Salahku. Kepencet Gurunda. Maaf, I'm sorry. Kepencet aku. Waduh. Harus menurunkan siapa tadi kepencet. Maaf ya. Langsung ditulisnya Sherlock kalian Oten. Halo. Mati aku. Iya. Host berantem yuk. Gak bisa saya berantem Pak. Keahlian saya bukan untuk saling gelut-gelutan. Gitu loh. Keahlian saya itu ini apa namanya ini ya, menghancurkan Abdullah itu. Saya hebat di situ.
Ini Pak Jojo, si Ojan dulu ya, kayaknya ini Islam ini, si Ojan ini. Islam aja Sebutkan etika Islam apa? Halo Ojan. Ini temanmu, gue naikin satu lagi nih, berduaan lu, ada kayak biji. Halo Ojan. Halo. Islam, Kristen. Saya Islam. Oke, halo Pak Jojo. Sebentar, halo Pak Jojo. Islam, oke, dua-dua Islam. Tertib ya, satu Islam aja bikin gaduh, apalagi dua, bingung saya. Ya, silakan Bu Sophie. Kita dilanjutin lagi tadi, yang lagi dibicarain apa tadi? Kita bikin tema aja. Bikinlah sepuasnya kamu. Tema ini adalah etika Muhammad dan etika Paulus. Anda berdua Muslim, bisakah menyebutkan kepada kami orang Oten apa itu etikanya Muhammad? Satu aja, silakan. Akhlak mulia Nabi Mula, sebutin coba. Kali pertanyaannya, akhlak mulia Muhammad apa akhlak mulia nabimu? Yang bisa dijadikan teladan dan saya bisa contoh apa akhlak mulia nabimu? Apa? Muslim sini ada dua. Siapa yang mau jawab dulu? Jawab lagi dulu. Siapa itu? Jawablah. Siapa itu satu? Muhammad itu teladan nggak sepanjang zaman? Teladan tidak nabimu itu? Saya yang jawab ya. Ya. Sepanjang zaman teladan. Teladan. Oke, apa yang bisa kamu teladani dari Muhammad dan bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita teladani? Satu aja saya jawab. Kami di Muslim harus nikah dulu, nggak boleh kawin. Kawin itu berarti zina. Itu aja jawabnya. Itu harus satu contoh. Nikah dulu, nggak boleh kawin. Gimana sih maksudnya? Kalau kawin bisa kawin sama lonte, sama yang bisa perempuan dibeli. Kalau nikah itu kita istri kita yang diajak ke nikahan. Itu aja jawabnya. Lo nggak kebalik. Ya, iya. Nah, justru kami yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Bahasa Arabnya kawin apa? Bahasa Arabnya perkawinan apa? Saya kan udah bilang dari awal, saya Muslim ahli neraka. Saya nggak tahu. Ahli neraka. Nah, iya. Oke, baiklah ahli neraka. Saya ahli iya surga. Sama-sama kita. Oh, jadi ahli neraka. Kita sama-sama nanti ke neraka. Neraka indah loh. Neraka itu indah loh. Kita sama-sama nanti ke neraka. Gue tanya sama lo. Kenapa di surgamu itu ada wedang jahe? Hah? Oh, saya nggak pernah duduk wedang jahe. Saya baru tahu ini ada wedang jahe. Gimana ceritanya ada wedang jahe? Lu yang beneran lu Muslim beneran apa Kristen? Lu yang benar. Saya Muslim. Saya baru tahu kalau di surga ada wedang jahe. Gimana sih? Lah di Quranmu dikatakan di surgamu ada wedang jahe. Coba ditanya sama si Pak Ijo. Emang bener ya, Pak Ijo? Kalau itu jahe salah satu tumbuhan yang berasal dari surga. Salah satu tumbuhan yang berasal dari surga. Iya. Di surga dunia ada. Jahe salah satu tumbuhan yang berasal dari surga. Iya. Kok bisa turun ke bumi caranya gimana? Jahe di surga bisa turun ke bumi caranya gimana? Lah, ya kehendak yang kuasa mau diturunin ke sini, kayak mau diturun ke sana kan dia yang punya kuasa. Tepuk jidat gue. Pak Ijo, lu setuju nggak sama pendapatnya Ojan ini bahwa kamu tuh ahli neraka? Saya sih setuju aja, soalnya nerakanya juga belum ada yang tahu ya kan? Itu iya. Nih, dua itu orang juga nih. Belum tentu ini, di surga. Ini kayaknya abis suntik rabies apa bagaimana nih dua orang nih ya? Ya bukan lagi suntik rabies. Saya setuju sama Pak Chan itu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu Pak Ijo, kenapa di surgamu tuh ada wedang jahe? Loh, Anda berarti pernah ke surga kalau di surga itu ada wedang jahe? Enggak ada dong. Quranmu yang mengatakan begitu, Quranmu yang mengatakan di surgamu ada wedang jahe. Kalau wedang jahe disebut wedang-wedang tuh nggak ada. Kalau jahe ada. Kalau dia, iya, itu orang bisa aja bikin Quran sendiri yang nulis wedang jahe itu. Ah gimana sih kamu itu? Minuman saya nggak nyebutin wedang. Bu Wina, iya, kalau jahe iya. Bu Wina bukakan Quran.
Yes. Nggak usah, data-data tuh nggak penting. Yang penting kamu itu nggak penting data itu. Ngapain pakai data kayak orang anak TK aja? Penting kamu beriman itu dari Itu kan nggak pakai data, mau nipu. Surah 76 ayat 17. Coba Bu ini ya. Penting itu. 17. Kau jangan lari, jangan takut. Surah 76 ayat 17. 17. Nggak usah takut, bro. Coba, kenapa di surga muda ada wedang jahe? Jawab dulu. Iya, iya, iya. Mana? Coba baca. Selamat menikmati. Iya. Kok iya, bacalah. Iya, saya nggak perlu dibaca. Saya udah Di tahu. sana, Baca Al-Quran di mana tuh, di saya udah surga, tahu. di jannahmu, mereka akan diberi segelas minuman bercampur jahe. Nah, kenapa nih di surgamu ada wedang jahe? Itu apa itu ajaran tahun 1000 tahun berapa itu ajaran udah nggak kepake sekarang. Ini Kemenak punya. Berarti isi Quranmu bisa dirubah-rubah ya? Iya, nggak ada gunanya itu. Iya katanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yang penting sekarang nggak ada gunanya dong. Ngapain Quran lihat nggak ada gunanya ya? Quran nggak ada gunanya. Iya, mending baca koran aja. Emangnya saya anak TK ya, suruh baca-baca gituan. Ngapain? Nggak ada gunanya Apa itu. Ijo, ini kau Kristen kau ya? Pak Ijo. Apa? Kau Kristen? Bukan, saya itu pelajaran anak kecil itu. Ngapain suruh baca-baca gituan? Nggak ada gunanya itu. Kalau kau Islam kok kau bilang buang aja itu pengajaran seperti itu. Ngapain baca-baca koran kau bilang? Kristen kau nih Pak Ijo? Ini kan Quranmu, kalau kamu Islam, kalau kamu ngaku Islam ya. Kristen isi Pak Ijo ini, turun kau. Ya turun saya. Ngapain ngomong dialog sama orang PAUD ini? Kok PAUD? Orang itu Quran. Pak Ijo, goblok. Ojan, kau Kristen apa Muslim? Jawab. Ya Allah bos, saya ini Muslim, ahli neraka juga loh. Neraka tuh indah. Kan neraka tuh indah. Foto kali kok. Bukan Ijo itu Islam jadi loh. begini, host dengerin ya. Kita nih manusia belum tentu ada di surga tuh, belum tentu. Kita netapin dulu neraka. Jadi kalau kita mau ke surga tuh banyak ya perjalanan ini harus dilurus-lurusin. Kita aja nggak lurus. Kamu nanti masuk neraka. Saya terima. Emang saya ciptanya kok. Nanti juga saya mati balik ke dia kok. Gampang saya jawabnya. Sekarang aku tanya, ada kesaksian seorang Muslim yang pernah mati suri. Ternyata dia melihat nabimu ada di neraka. Menurut kamu gimana tuh? Lah itu terserah dia. Dia mau ngeliatnya ada di situ kayak dia ngeliatnya ada di sana. Nggak peduli. Berarti nabimu ada di neraka ya? Halau alam, saya tidak mengetahuinya. Kalau saya tahu, saya Tuhan. Lah Betul. mungkin orang itu dilihatkan kakeknya dan saudara-saudaranya Muslim di neraka. Ya kalau pernyataannya begitu, ya udah. Kalau saya enggak, Lah, kan mungkin beda pendapat. dia habis bangkit dari Kepala mati. kita ini berisi otak, rambut tetap hitam, sama-sama hitam. Isi otak orang nggak bisa diketahui. Besok dia benar, malamnya nanti dia salah. Gimana sih? Oh, yang penting kamu sebagai Muslim kamu calon neraka lah ya. Bisa jadi. Iya, penghuni neraka dia. Ya udah. Iya dong. Jadi kamu Boleh nggak bisa saya jelasin bertanya? ya. Kamu nggak bisa Boleh saya jelasin ya. bertanya, host? Ya, kamu nggak bisa jelasin kenapa di surgamu ada wedang jahe ya. Kalau disebut wedang, saya nggak ngerti. Kalau jahe, iya. Nah itu minuman Jahe pasti ada di surga. jahe apa? Nah kalau kamu kan nyebutnya wedang jahe, nggak usah ditambahin wedangnya dong. Ginseng Kalau Bu, jahe ginseng. jahe, iya emang ada jahe. Ginseng biar kuat Bu, biar kuat sampai 72 di dada. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Pertanyaan saya simple loh, nggak ribet-ribet nggak? Pertanyaan Boleh. kalian mana ada yang ribet? Pertanyaan kalian gampang kok. Nah sekarang saya mau nanya, ya, kenapa di Alkitab kamu Kristen ini
isinya berbeda-beda. Room A beda, room B beda, room C beda. Nah, jadi pertanyaan saya ya, manusia melahirkan manusia, bergelar Tuhan. Sekolah di mana? Terus siapa yang ngasih gelarnya itu? Udah, pertanyaanmu gitu aja. Seperti dia jawab, seperti kamu jawab, seperti yang kamu jawab tadi aja, dia terserah Tuhan. Mau sekolah ke Tuhan Maha situ. Kuasa kok, terserah Tuhan. Tuhan Sekolah Maha di Kuasa. mana, siapa dosennya? Saya mau sekolah ke Terserah situ. Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, berarti kita mau kira-kira saja, sekena perutmu dewe. Saya jawab Pak ya, Bapak Kamu jawab. tadi jawabnya seperti itu, gamblang sekali. Berarti bukan Bapak mau baca nih ya, berdiskusi kamu. Saya jawab. Nah, kan saya bertanya, situ nggak bisa ngejawab. Situ bertanya, saya bisa jawab. Pak. Saya belum jawab. Saya jawab dulu. Di Nah, kalau dalam seandainya sekolah itu ada, saya jawab, mau sekolah ke situ, siapa yang saya melihat jawab wujud Pak. Tuhan? Saya Kamu belum diam, jawab orang Pak. mau dijawab, kamu Mau diam. dijawab kok gimana sih? Ini saya jawab, Bapak baca ya. Yohanes pasal 17 ayat 5, Bu Ina bisa besarkan saya. Ini Bapak biar baca Pak, biar Bapak percaya. Nanti kalau misalkan saya nggak tunjukin ayatnya, Bapak nggak percaya lagi. Ya. Ini Pak. Oh, Yohanes 17 ayat 5, Bu ini. Yohanes 17 ayat 15, Yohanes 17 ayat 15, ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Yohanes 7 ayat 15 dan 16. Yohanes 7 ayat 15 dan 16. Yang benar, ayatnya mana? Jangan salah-salah, jangan malu-maluin pendeta-pendeta. Sabar, bisa diem nggak sih kamu? Baca Pak. Bapak bisa baca nggak? Jangan ngaku-ngaku umi Pak ya, nanti Mana. Taruh, saya pakai kacamata dulu sebentar. Ya, biasanya yang ngaku-ngaku umi itu nanti ngaku-ngaku nabi dan rasul minta kawin sama bocil Pak biasanya. Jadi Bapak ini baca dulu Pak ya. Apa itu tampak belajar? Pengetahuan demikian tampak belajar. Tanpa belajar. Ya. Mana sih? Jadi Yesus belajar nggak Pak? Yesus belajar nggak? Karena orang-orang Yahudi dan berkata bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tampak belajari. Tanpa belajar Pak ya. Kalau dia bersekolah, sekolahnya di mana Pak? Nama rabinya siapa? Nama gurunya siapa? Saya pengen tahu Pak. Tapi ayat itu mengatakan dia itu tidak belajar Pak. Yesus tidak belajar Pak ya. Coba yang ke atasin dulu. Nah, itu ya. Ke atasin lagi. Terus tarik ke atas. Itu udah perikop baru Pak. Sewaktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait aula, lalu mengajar situ. Nah, dengerin ya. Mengajar ya. Nah, berarti itu tuh manusia itu mengajar, betul yang bilang Yohanes 6 ayat 38. Di situ jelas itu kata-katanya. Itu Yesus itu manusia, artinya bukan Tuhan. Oh iya, Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia Pak. Lah, kok bisa manusia jadi Bapak baca perkataan Yesus ini. Mana saya baca. Oke, bentar. Awas itu apa tuh namanya tuh, petunjuk sumpit itu awasin. Nggak jelas itu sumpit, awasin. Baca Pak, apa kata Yesus itu? Tar dulu. Sumpitnya jangan digituin dong, nggak kebaca saya. Nah, ya bagus muridku. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, berarti Dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya. Otak itu berpikir cerdas, biar nggak bego.
Udah jelas kalau Yesus itu udah jelas dia utusan firman Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, kenapa dia turun dari surga? Jawab. Dia turun dari surga buat murid-murid yang biar ngasih tahu ke muridnya dia itu dan Tuhan, tapi Rasul Allah. Udah jelas itu kitabmu. Cuma kamu aja ngiman, cuma utak bego, tetap bego. Nabimu aja turunnya dari farjahannya Aminah. Ya, turunnya dari vaginanya Aminah. Yesus Udah turun jelas. dari surga. Bos, nggak bisa. Itu udah jelas-jelas di kitab. Dia utusannya dari surga turun ke bumi. Memang, Yesus itu adalah anak Allah yang diutus. Yesus firman yang diutus dari surga ke bumi. Anak Allah lagi disebut. Aduh, kurang ajar nih Tuhan punya istri. Bu Wina, bukakan. Sekarang, bukakan Bu Wina. Ngaco tambah sesat. Hai Kristen, saya ahli neraka. Yuk kita ke neraka. Indah loh neraka itu. 23, Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Baca. Real, Gir, nggak usah dijelasin lagi bahwa dia itu emang utusan Tuhan, utusan Allah, bukan dia dijadiin Allah. Baca. Bisa lagi. Yang firman Allah yang diutus Nggak turun dari bisa. surga. Baca, Pak. Baca. Jangan kau doktrinin saya menjadi ahli neraka di taman neraka lagi. Baca yang Nggak wilayah bisa. baca. Apa kata Udah Yesus? jelas, udah clear. Ojang. Udah jelas. Memang Bos, Yesus utusan, bos. tetapi nggak pakai hanya. Dengar. Dia memang utusan, tetapi nggak pakai hanya, ya. Mau dipakai hanya, mau dipakai inya, mau dipakai titiknya tetap sah. Nggak pakai hanya, dia hanya utusan. Bukan Dia nggak pakai utusan hanya. Tuhan. Yesus memang utusan, Tuhan. tetapi dia juga Tuhan. Firman Allah dari surga. Topiknya yang tadi itu konteksnya yang tadi sebelum ini. Nih, konteksnya ini nih. Mana dia Bu? Yang tadi yang saya berasal dari surga itu. Buka semua. Dari ujung sampai ke ketutup itu kita mau tetap sah. Dia utusan Konteksnya Allah. yang tadi yang dengan Bu Bukan Sophie dia itu konteksnya dia dari surga. Bukan dari MM-nya perempuan. Real, nggak bisa kamu. Itu yang harus kamu perhatikan. Dia dari surga, bukan manusia biasa. Yesus itu turun dari surga diutus oleh Bapa. Sekarang Saya bukakan Yohanes 8 ayat 23. Bacakan Yohanes 8 Nggak langsung perlu tidak ke Galatia 4 ayat dijelasin. 4. Nanti hari kiamat juga dia yang turun. Yesusmu yang turun ngebela Lihat umat-umat kata manusia yang Yesus. utak bego seperti kita ini. Ojan, nabimu berasal dari vagina, kata Yesus. Aku dari atas. Nabimu berasal iya. dari memeknya Aminah. Saya nggak- Aku bukan dari Saya nggak dunia ini. nolak, saya nggak nolak. Emang iya Ojan, dari Yesus nenek, berkata, emang iya. Saya nggak nolak. Nabimu Emang iya, berasal kenapa? dari vaginanya Aminah. Ini kata si Iya. Yesus. Yesus Iya, kata benar aku dari itu, benar atas. itu. Aku Benar bukan itu, dari benar. dunia ini. Aku turun dari surga. Pertanyaan saya. Iya. Kalau Yesus bukanlah Allah yang menjadi manusia, kenapa dia turun dari surga? Iya, kalau Muhammad tadi dia keluar dari mimik-mimik perempuan emang iya nyata. Ya, Kalau sekarang Yesus saya tanya, udah juga emang iya. Saya mengimani. dari Tapi kalau surga dia apa disebut tidak? Tuhan, no. Otak sesat Dari menyebut dia surga apa Tuhan. tidak? Otak sesat kalau bilang seorang nabi, seorang manusia disebut Tuhan, otak sesat. Real. Saya ahli neraka. Yesus itu Sama-sama bukan nabi, kita goblok. Yang bilang Yesus nabi itu siapa? Kan kalian yang bilang dia nabi. Mau kemana lu urusan sama orang ahli neraka situ juga sama saya nanti ke neraka. Najis Kamu aja gua kesana. ke neraka sama lu. Nggak bisa, kami keren. sudah diamankan Najis gua sama jadi Tuhan satu sama kami. Muhammad di neraka sama lu. Nggak Sorry bisa, ya. woi. Sorry. Neraka, surga, Kalian di neraka surga, nanti. kalian di surga pun. Nanti bahwa urusannya. Yesus bukan berasal dari dunia ini, dia dari surga, dia tuntun dari atas. Sekarang Nggak dia sampai diutus, bukakan 50 Galatia tahun 4 lagi ayat selesai 40-nya. dunia ini. Nggak sampai Galatia 50 4 tahun ayat lagi 4. selesai Para dunia ini. juga tahu apanya Yesus diutus turun dari surga. Tadi Yesus kata Saya aku diutus tahu turun dari surga. kalau Yesus itu Sekarang dari kalian- surga,
saya tahu. Kamu tadi Tetapi Muhammad setelah dan keluar dari PPP, waktunya, saya juga tahu. apa katanya? Saya Maka tahu semua. Allah. Baca Nah, bukunya tapi keras. kalau kamu sebut dia Tuhan, manusia disebut Tuhan, diimani jadi Tuhan. No. Ojan, kau bertanya, kami menjawab. Kau mau mendengar jawaban kami enggak? Kalau enggak banyak nih di bawah nih. Udah saya tanya, udah saya Kalau jawab enggak banyak pertanyaan di bawah kamu. nih, kamu mau dengar yang dijawab enggak pertanyaan kamu? Pertanyaan saya udah kamu jawab. Kamu bertanya tadi udah saya jawab. Kamu bertanya lagi udah saya jawab. Mau Kamu gimana bertanya, lagi? kami mau menjawab. Kamu mau dengar jawaban kami atau tidak? Udah saya jawab pertanyaan kamu. Kami Isa, mau menjawab. Yesus dari surga, ya. Kamu mau Emang dengar benar. atau tidak? Di bawah banyak antri nih. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Mau saya jawab? Yang mana lagi? Yang ini. Muncul dia. Oke, saya baca dulu. Saya baca dulu. Oke, saya baca dulu. Oke, bos. Akil apa? Akil balik kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ini Tapi yang secara diwarnain, doa, Ojan, maka yang Allah diwarnain. mengutus dari seorang perempuan dan yang mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Gimana sih maksudnya? Akil balik kita takluk juga kepada roh-roh. Jangan dinaikin lagi. Aduh, nggak baca saya gimana mau jawab. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus siapa? Yang diutus siapa? Anaknya sendiri. Maka itu disebut anak Allah. Dia diutus untuk apa? Ayat 5-nya dibaca. Yesus turun dari surga, diutus untuk menebus kita. Yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi apa, Bu? Bu Ines, bacakan bawahnya. Sos. Nggak usah marah-marah. Tensi darahmu tinggi, jantungan, termati. Pak Ojan, makanya kami ini statusnya anak-anak Allah. Kalau kamu tuh budak hamba. Ngerti kamu? Saya baca dulu, saya baca. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati yang apa di bawahnya? Hati yang ini makanya saya tunjuk. Apa ini hati? Hati-hati yang hati kita. Hati-hati yang hati kita yang berseru. Iya Abah, iya Bapak. Nah, ayat bawahnya Bu Ines, ayat 7, bawahnya Bu Ines. Terus baca semua. Mau ayat ke berapa? Saya jawab. Baca Ojan, baca. Oh, ya bisa marah, darah tinggi, entah jantungan lu mati. Jadi kalau kamu bercanda gantilah cepat. Kami nggak mau bercanda. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Alhamdulillah. Mantap kan kata-katanya? Nggak ada kata-kata selangkangan di situ satu pun nggak ada. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang diutusnya turun dari surga ke dalam bumi ini, ke dunia ini. Untuk apa dia diutus? Untuk menebus kita, memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah, dikembalikan lagi ke posisi kita kepada Adam yang pertama sebelum dia jatuh dalam dosa. Botol. Suaranya nggak usah gede-gede. Saya nggak budek walaupun umur 45 tahun. Saya nggak budek. Nah, jadi saya jawab ya. Di situ jelas tertata rapi. Dia utusan dari surga untuk umat-umatnya. Dari mana kamu ngimani manusia jadi Tuhan? Botol. Utusannya surga itu bukan manusia jadi Tuhan. Karena aduh, benar-benar. Tuhan yang menjadi manusia. Botol. Berapa kali kami orang Islam menjelaskan. Kami nggak pernah percaya ada manusia jadi Tuhan. Mana ada manusia bisa jadi Tuhan, goblok? Jadi begini, dengarin ya. Manusia dilahirkan berutak waras. Nggak ada manusia terlahir langsung gila. Manusia nggak pernah jadi pencipta, nggak pernah jadi Tuhan, manusia goblok. Terlahir Alkitab mengatakan pencipta itu turun menjadi manusia, goblok. Ojan, dengar. Kami orang Kristen tidak pernah percaya manusia bisa jadi pencipta. Betul nggak teman-teman? Iyalah. Bu Ines, Anda percaya nggak manusia bisa jadi pencipta? Nah, orang ininya yang percaya tuh, Bu, Muhammadnya tuh jadi Tuhan. Goblok kau, manusia mana bisa jadi pencipta? Yang ada pencipta menjadi manusia, botol, itu kata Alkitab. Goblok. Makanya Yesus berkata, aku turun dari surga.
Yesus berkata, aku sudah ada sejak kekal sebelum dunia ada. Lah, yang melahirkan Yesusmu siapa? Manusia kan? Saya tanya sama kamu, ya, Maria Yesus dilahirkan oleh manusia. melahirkan itu dengan benih sperma laki-laki, hubungan seksual laki-laki, atau firman yang diturunkan dalam lahir Maria di dalam iman kami. Di dalam Alkitab Maria itu wik-wik kayak Aminah tuh, kayak ibunya nabimu, wik-wik. Lalu menghasilkan nabimu, atau Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Maria itu mengandung dari kuasa Roh Kudus karena firman itu turun ke dalam rahim Maria. Mana iman Kristen, mana yang benar? Saya jelasin ya. Emang Gak kami perlu di jelasin, Muslim. saya tanya sama kamu. Di dalam Alkitab saya tertulis bahwa firman itu akan turun ke dalam rahim Maria, dan Maria akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Iya. Jadi pencipta itu turun ke dalam rahim Maria, dengan kuasa Roh Kudus dia menjadi manusia. Pertanyaan saya, di mana orang Kristen berkata manusia bisa jadi Tuhan? Di mana? Oke, saya jawab. Boleh? Tunjukkan sama saya ayatnya di dalam Alkitab saya, manusia menjadi Tuhan. Di mana? Makanya saya mau jawab. Apa mau saya dengarin omongan kamu terus? Kalau kamu dengarin omongan kamu, nggak clear ini jawabannya. Tunjukkan, Ojan, di dalam Alkitab saya, di mana manusia bisa menjadi pencipta Tuhan. Mana? Ini kerasukan setan nih, nyonya-nyonya besar ini. Tunjukin. Saya jawab, apa mau diturunin? Kalau nggak turunin aja. Kalau nggak bisa saya jawab, saya mau jawab. Dicerocos terus. Tunjukkan ayatnya sama saya. Di mana manusia bisa jadi Tuhan di dalam Alkitab saya? Nah, jadi begini. Boleh saya jawab? Jawab pakai ayat Alkitab. Mana ayatnya manusia jadi Tuhan? Waduh, langsung kejang-kejang ini. Asli kejang-kejang, lawan ahli neraka kejang-kejang. Ahli kitab lawan ahli neraka kejang-kejang nih. Ojan, tadi sudah kita jawab baik-baik. Iman Kristen tidak ada yang percaya manusia itu bisa jadi pencipta, bisa jadi Tuhan. Betul nggak, teman-teman? Sekarang saya tanya sama kamu. Tuduhan kamu menyatakan orang Kristen percaya manusia bisa jadi Tuhan di mana? Manusia melahirkan manusia. Jangan bodoh. Tadi saya sudah ceritanya? jawab. Iman Kristen itu tidak pernah percaya ada manusia jadi Tuhan. Iman Kristen berkata Tuhan menjadi manusia. Sekarang kamu tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Alkitab saya yang menyatakan manusia bisa menjadi Tuhan di mana? Ya, saya nggak punya kitabmu ya. Nanti saya bedil kitabmu, saya kirim ke kamu ya. Saya bedil nanti kitabmu. Berarti kalian semua pendusta ya Islam? Karena tidak ada di dalam Alkitab saya menyatakan manusia bisa jadi Tuhan. Gimana ceritanya manusia melahirkan manusia diimani jadi Tuhan? Kecuali otak begoknya ngimaninya. Saya ahli neraka. Hanya otak bego. Manusia melahirkan manusia. Manusia diiman jadi Tuhan. Di mana otakmu? Saya tanya sama kamu, kan lahirkan dengan otak normal. Nggak ada manusia terlahir di gila. mana otakmu Muslim ketika nabi pedofil dan tukang menggauli babu dan tukang selingkuh sama anak mantunya bisa jadi nggak nabi? Ada ceritanya manusia terlahir jawab pertanyaan saya. Di mana manusia pedofil bisa jadi nabi? Di mana manusia pedofil bisa diangkat jadi nabi? Tuhan. Kecuali otak bego. Iya, kecuali otak bego. Tadi sudah saya jawab. Iman Kristen tidak pernah menyatakan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Dengar ya. Tidak satu pun ayat dalam Alkitab saya menyatakan manusia bisa menjadi Tuhan. Tetapi dari sejak zaman Adam, Tuhan berjanji dia akan datang menjadi manusia. Dan tanda-tanda kedatangannya jelas di dalam Yesaya 35. Ayat 4 sudah dijelaskan. Ketika Allah datang menjadi manusia, maka orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, dan kepada orang miskin akan diberitakan kabar baik. Tanda-tanda ini menyertai Tuhan Yesus. Ya. Sekarang pertanyaan saya, di mana otakmu ketika Nabi jelas tuh di Alkitab. Ojan jawab bagaimana Allah bisa mengangkat seorang nabi pedofil, seorang manusia pedofil jadi nabi? Jawab. Bagaimana manusia pedofil bisa jadi seorang nabi? Udah jelas itu. Itu udah jelas itu di Alkitab. Itu utusan Tuhan. Ini Alkitab kami nih, Ojan. Kamu jangan bertanya lagi ya. Manusia terlahir otak cerdas, nggak ada manusia terlahir langsung otak gila. Kamu mau mendengar jawaban kami atau tidak? Gua tunjang lu, gua muntahin lu. Banyak di bawah ngantri.
Jawab Dari Ojan. tadi ngoceh terus. Kenapa manusia Kamu nggak bisa pedofil? jawab. Saya sudah jawab Manusia pertanyaan. Ini saya jawab nih. bisa jadi Nggak nabi? bisa. Real nggak bisa. Itu udah jelas-jelas itu Ini manusia. saya jawab. Kenapa manusia Itu pedofil manusia, perampok Bos. bisa jadi nabi? Jangan kau bodohin umat-umat yang cerdas otaknya. Nggak ada manusia terlahir langsung gila. Dengar Ojan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mau debat Hari lawan ini, Ustaz, dengar lawan ini, ahlinya, dengar. kalau Dengar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu Tuhan yang mengatakan siapa? Malaikat yang mengatakannya. Jadi bukan kami menuhankan manusia, tetapi memang malaikat Tuhan kami yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Diam kau. Sekarang pertanyaan Bu Sophie jawab. di Google Map nggak ada kota Daud. Jelas. Jawab pertanyaan saya. Sekarang tadi sudah jawab ya. Tidak ada orang Kristen yang percaya manusia bisa menjadi Tuhan. Ya, yang ada Tuhan menjadi manusia. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Ada coba ulangi. Jawab Yang ada pertanyaan saya. Tuhan menyerupai Bagaimana manusia manusia. pedofil, perampok kalapan, tukang menggauli babu, dan menikahi mantunya sendiri bisa jadi nabi? Kamu jawab. Nggak bisa diskusi nih Bu. Bu Sophie Sophie ngomong, dia ngomong pertanyaan Bu Sophie, jadi dia nggak bakalan bisa jawab. Menggauli babu seperti Muhammad bisa jadi nabi? Jawab. Mengapa Allahmu menunjuk seorang pedofil dan mengangkatnya menjadi seorang nabi? Tadi kau bilang Tuhan menyerupai manusia, ya kan? Benar. Kok menyerupai, menjadi. Nggak jawab, turunkan. Satu. Ya kalau dia menyerupai kodok gimana itu? Gimana ceritanya kalau Tuhan menyerupai kodok? Saya turunkan kamu. Mampus kau. Gak bisa jawab ya, saya turunkan. Oke, sabar. Saya mau jawab Ibu Sophie. Ya, jadi gini Bu Sophie. Ibu Sophie kan menghujat ceritanya. Ini Bu Sophie udah menghujat nih sebenarnya. Coba Bu Winaf, ya. Dibukakan Al-Hijr 12. Bu. Al-Hijr 12. Ini makanya kalau kita jadi orang kafir itu ya begini. Ya, serba menderita. Surat berapa tuh, Gat? Al-Hijr 15. Ya, ayat 12. Mantap. 12. Ya, yang 12-nya. Ya. Nah, kenapa Ibu Sophie kena begitu? Kena report dia. Ya, ini kalian ya lucu. Ketika kami menghujat Nabi kalian, harusnya kalian marah sama Allah. Kenapa? Kan Allah lah yang memasukkannya ke dalam hati kami. Jadi sebenarnya yang salah itu siapa? Ya Allah. Selesai kalian ya. Si Ojan itu udah gak usah dimasukin lagi tuh, nge-report itu dia. Wahyudin, kamu kan cuma bisa tapping doang. Naik dong. Kamu naik dong ke atas. Saya mau lihat kamu. Coba ada Bu Sophie nggak di bawah? Kena report dia. Karena kalian nggak mau berpikir ya ditutup hatimu. Sekarang yang bikin kami nggak berpikir siapa? Allah lagi. Lagi-lagi dia pelakunya, kok kami yang salah? Kan aneh.
Ya naikin lagi Bu. Ada lagi nggak yang Islam di bawah? Ada Bu Sofi nggak di bawah tuh? Kita takut sama Ojan. Oh gini Pak ya. Kita takut sama orang yang nggak punya otak Pak. Ya. Kalau yang punya otak bisa diajak diskusi, kita diskusi. Kalau yang nggak punya otak, sorry ya, sebenarnya nggak bisa kita pakai. Nggak bisa kita ajak diskusi ya. Misalnya kayak begini. Tadi di surga katanya apa? Minuman jahe. Tahukah kalian, jahe itu berasal dari Asia Pasifik, dari India dan Tiongkok. Ya, kalau saya jadi Muhammad, waktu terima wahyu itu, saya akan tanya, ya Allah, jahe itu apa ya? Kenapa? Kenapa Muhammad gak pernah nanya sama Allah, Allah, jahe itu apa? Ya Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Kena report ya. Mana ayo jawab Muslim. Tadi saya sudah jawab ya. Kalian nggak bisa menunjukkan ayat satu di dalam Alkitab saya menyatakan manusia bisa jadi Tuhan ya. Ya, untuk senja menyalahkan Allah, tapi kata Allah di Biblos kalian pakai dasar tol. Oh iya, yang tol itu kamu. Kata Allah itu dipakai orang Kristen Arab. Nabimu aja masih dia jadi sperma di tempat bapaknya. Udah pakai kata Allah orang Kristen Arab. Sekolah lagi anak ya. Parah tuh. Ayo, Senja kamu naik Senja. Senja ditarik coba, bisa nggak mobilnya? Senja ditarik. Ini kata-katanya udah jadi kasar nih, ya nggak? Otak dipakai. Kita lihat lu punya otak apa enggak? Gue mau tahu lu cewek apa cowok. Perkara paling sulit adalah berdebat dengan polemik Muslim. Karena apa? Mereka terlatih untuk menyerang saja, tidak mengantisipasi serangan balik. Oleh karena itu yang terjadi adalah ketika serangan balik itu datang kepada mereka, maka mereka akan terkaget-kaget, terkenjing-kenjing dan sebagainya. Akhirnya yang mereka lakukan adalah lapor polisi, buat laporan polisi. Itu yang sering terjadi teman-teman. Selanjutnya, mereka sering menyerang dengan senjata-senjata palsu. Contohnya, mereka menyerang iman Kristen dengan olok-olokan, mereka menyerang iman Kristen dengan maki-makian, mereka menyerang iman Kristen dengan data-data yang palsu, yang tidak dikenal oleh orang Kristen itu sendiri. Sehingga ketika serangan itu datang kepada orang awam, maka orang awam akan menerima itu, akan kalah dengan serangan itu. Kalian tahu yang dilakukan oleh Don Ditan? Dia melakukan serangan menggunakan data-data palsu. Yang dilakukan oleh Yonatan Nandar, dia melakukan serangan dengan data-data palsu. Sehingga orang-orang Kristen yang awam, yang tidak belajar, mereka akan menerima bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah informasi baru. Sehingga mereka, iman mereka bisa mudah sekali untuk digoyahkan. Itu yang perlu kita antisipasi teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu mensupport debater-debater Kristen untuk terus menyampaikan Injil, berapologet di media sosial. Karena apa? Saat ini, polemik-polemik Muslim, mereka menggunakan media sosial ini dengan leluasa, dengan sangat terbuka. Mereka menggunakan itu untuk menyerang iman Kristen. Jadi, kita sebagai orang Kristen jangan diam-diam baik. Mari kita memberikan antisipasi dan serangan balik. Namun satu kendala yang kita alami, kita hadapi adalah ketika serangan balik itu kita berikan, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Karena mereka akan melaporkan kita. Kenapa mereka melaporkan kita? Karena apa? Itu mereka adalah orang-orang yang cengeng, yang taunya mencubit orang lain. Ketika orang lain mencubit balik, mereka akan ketakutan. Seperti awal diskusi ini, Sofiatul memberikan contoh di mana Ustadz Abdul Somad menyerang iman Kristen dengan mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir.
Padahal tidak benar seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Abdul Somad itu adalah ejekan, serangan menggunakan ejekan. Apakah teman-teman pernah menemukan debater Kristen menyerang Islam dengan ejekan-ejekan seperti itu? Saya pikir tidak, karena kita cukup dewasa memahami apa itu debat, memahami apa itu diskusi, memahami apa itu dialog. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Esra Suru, Bapak Pendeta Budi Asali. Mereka sudah berdebat dengan baik, berdialog, berdiskusi dengan baik, tanpa menyerang keyakinan orang lain. Nah, teman-teman, berbicara tentang ketuhanan, Tuhan menjadi manusia, itu yang diimani oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah mengimani manusia menjadi Tuhan, tidak pernah ada. Nah, tuduhan yang umat Muslim lakukan, polemik-polemik lakukan adalah mereka berusaha untuk membuat satu narasi bahwa doktrin Kristen itu mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Itu salah. Yang benar adalah umat Kristen itu menyembah manusia, menuhankan manusia. Narasi itu yang terus mereka bangun, terus mereka sebarkan melalui media-media sosial yang dilakukan oleh Zuma, Nandar, dan teman-temannya itu. Ketika kita memberikan penjelasan, maka mereka akan ngeyel. Ngeyel, dan ngeyel. Sudah tidak mau menerima penjelasan, tetapi ngeyel. Inilah mentalitas mereka. Tidak seperti kita orang Kristen. Kita orang Kristen memahami iman kita. Kita orang Kristen melakukan debat, dialog dengan baik, dengan benar, memberikan data-data, fakta-fakta yang ada dengan baik dan benar. Kita tidak melakukan dialog dengan putar balik. Tidak ada, teman-teman, ya. Jadi sangat-sangat disayangkan sampai hari ini umat Muslim tidak paham tentang iman Kristen. Saya tidak memaksa kalian untuk paham tentang iman saya dan mengimaninya. Tidak. Tapi saya harap kalian tuh memahami iman saya. Sehingga ketika kalian melakukan serangan yang kalian berikan itu benar. Tidak salah kaprah. Beberapa polemik Muslim menuduh bahwa umat Kristen menyembah Allah yang tiga Allah. Hal ini kan tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Kami tidak pernah menyembah tiga Allah. Kami menyembah Allah yang satu. Yang di dalamnya, yang kami kenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal. Nah, penjelasan sederhananya itu adalah Allah itu memiliki roh, Allah itu bisa berbicara. Itulah Tritunggal, teman-teman. Jadi tidak ada yang sulit. Tritunggal itu bersepakat ketika manusia jatuh dalam dosa, maka anak tunggal Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi berpikirnya itu kebalik yang dilakukan oleh teman-teman Muslim. Allah yang mengambil rupa manusia sehingga dia bisa datang ke dunia dan dia bisa mengampuni dosa manusia. Jika manusia yang kami tuhankan, mana mungkin dia bisa mengampuni dosa manusia? Karena dia juga berdosa. Jadi, teman-teman, tidak sulit memahami iman Kristen. Kalianlah yang membuat sulit segala sesuatu. Padahal tidak sulit. Saya pikir kalian berusaha untuk terus berbohong, membohongi semua orang. Kalian tidak hanya berusaha untuk membohongi umat Kristen, namun kalian membohongi umat kalian sendiri, yaitu Muslim. Iya kan? Kenapa saya katakan demikian? Penjelasan saya seperti ini. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Karena apa? Efek dari kejatuhan manusia dalam dosa itu, maka hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Manusia diusir dari Taman Eden. Dan beribu-ribu tahun
manusia tidak bisa memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Karena Allah membenci yang namanya dosa. Kenapa? Karena dia adalah yang kudus. Allah yang kudus membenci dosa. Itu teman-teman. Jadi tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan melakukan kebaikan, dengan beramal, dengan rajin beribadah. Tidak bisa. Karena apa? Manusia yang berdosa, hubungannya itu sudah rusak. Dia tidak tahu lagi jalan pulang ke surga. Karena itu, Allah harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah manusia itu. Sehingga Allah Tritunggal, Yesus Kristus, mengambil rupa manusia untuk menyelesaikan dosa manusia. Tidak hanya di situ teman-teman ya. Dia yang adalah Allah merendahkan dirinya menjadi manusia dan memberi dirinya untuk menggantikan manusia yang seharusnya mati binasa. Itu yang kami imani. Jadi kami yang berdosa itu digantikan oleh Allah. Allah yang menerima semua hukuman itu. Dan kami diselamatkan. Saya pikir konsep ini lebih masuk akal daripada kita berusaha mengajarkan kepada umat manusia bahwa kita, manusia yang berdosa, mampu menyelesaikan dosa kita sendiri. Saya pikir itu adalah perkara yang sangat-sangat sulit. Dan orang yang waras tidak akan menerima konsep itu bahwa manusia bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Orang yang waras tidak mungkin menerima konsep itu, teman-teman. Dan orang yang waras sebaliknya akan menerima konsep bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia dan menyelesaikan dosa manusia dan memperbaiki kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak itu. Gambar Allah seperti di awal Kejadian, kitab Kejadian menjelaskan bahwa manusia diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Gambar Allah itu telah rusak ketika manusia itu memberontak terhadap Allah. Karena itu, inkarnasi Allah menjadi manusia telah memperbaiki gambar yang rusak itu. Ini penjelasan sangat-sangat masuk akal. Tidak putar balik, teman-teman ya. Jadi yang tiap kali kita perdebatkan tentang konsep ketuhanan, dan sering sekali apologet muslim menjelaskan seperti tadi. Tetapi karena kedegilan hati kalian terus menolak akan konsep itu, konsep yang benar itu. Jadi teman-teman, saya mau katakan, cepat bertobat. Cepat bertobat. Kenapa saya katakan cepat bertobat? Karena semua manusia yang telah berdosa itu tempatnya di neraka. Tetapi karena kemurahan Allah, Dia menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, agar Anda diselamatkan. Jangan percaya bahwa dengan kebaikanmu, dengan amal baikmu, Anda bisa masuk surga. Hal itu tidak mungkin terjadi. Itu mustahil terjadi. Karena Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden, mereka telah melakukan banyak sekali kebaikan. Merawat taman itu, memelihara binatang-binatang yang ada di taman itu, memberi nama kepada binatang-binatang yang ada di taman itu. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, memakan buah di tengah taman itu, mereka dinyatakan berdosa. Mereka diusir dari taman yang indah itu dan menderita, berjuang mati-matian untuk hidup. Dan di sana Allah tetap berbaik hati. Dia mau
bertemu manusia, mengajak diskusi, tetapi manusia itu tetap dan terus berbohong, tidak mau mengakui kesalahan mereka di sana. Sehingga Allah harus mengusir mereka keluar dari taman itu. Karena itu teman-teman, percayalah bahwa Allah telah menyelesaikan dosamu dengan cara mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Ketika kenaikannya di surga, dia ingin menjelaskan kepada manusia bahwa dia telah mengalahkan maut. Maut tidak bisa mengikat dia. Maut tidak bisa berkuasa atas dia. Karena dia adalah Allah yang berkuasa atas semuanya itu. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sangat keren dan sangat luar biasa Ibu Sofiatul memberikan pencerahan bagi saudara di luar sana yang belum mengenal akan Kristus. Mari kita doakan agar pelayanan mereka semakin lancar, diberkati oleh Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan oleh mereka. Sobatku, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel kami. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan Salam, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Haleluya.